Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Nurhayati STMT selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Umar STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua. Yang saya hormati Bapak Dr. Stefanus Barlian STMT selaku dosen penguji utama, dan Bapak Eko Yulianto STMT selaku penguji kedua, serta seluruh teman-teman yang menghadiri seminar online saya dengan judul analisis kinerja saluran drainase Parit Berkat Desa Pungur Besar. Pada seminar kali ini saya akan membahas dua pembahasan, yaitu tentang pendahuluan dan metodologi penelitian. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Air adalah unsur utama bagi kehidupan umat manusia, tetapi air juga dapat menjadi musuh dahsyat bagi manusia bila tidak ditata dengan baik, sebagaimana dialami oleh banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang amat pesat di Indonesia, pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana seperti permasalahan drainase. Akibatnya, permasalahan banjir atau genangan semakin meningkat pula. Umumnya, penanganan sistem drainase di Indonesia masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Prasarana drainase berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air, sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah. Selain itu, berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek genangan air dan banjir. Kalimantan Barat yang merupakan daerah tangkapan air memiliki permasalahan banjir setiap tahunnya. Salah satunya yaitu kawasan Parit Berkat Desa Pungur Besar. Banjir ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, terutama lokasi tersebut belum memiliki sistem drainase yang baik ataupun memadai, yaitu drainase yang masih saluran tanah, dan juga terdapat beberapa ruas jalan atau gang yang saluran drainasenya tidak berfungsi. Letak geografis yang berada di daerah dekat laut, di mana kawasan tersebut dipengaruhi pasang surut air laut. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis kinerja saluran drainase Parit Berkat. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui permasalahan dan faktor-faktor yang bisa menyebabkan banjir. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar kinerja saluran drainase di kawasan Parit Berkat. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja saluran drainase agar lebih efektif dan efisien. Manfaat penelitian yang pertama, untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi teknik sipil di saluran drainase. Mengetahui tingkat kinerja saluran drainase. Pembatasan masalah. 1. Saluran yang ditinjau adalah saluran primer. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas detail hidrologi. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Bab 3 metodologi penelitian. Ini merupakan lokasi penelitian yang diambil dari Google Earth, yang dimulai dari titik muara yaitu di Sungai Pinang. Terus selanjutnya ada Parit Deraman, Parit Jawi, Parit Toman, Parit Lale, Parit Timur, dan Parit Sarim yang sebagai titik hulunya. Ini merupakan gambar titik muara dekat pasar. Di muara di sini sudah bisa kita lihat sungai, aliran air masih lancar, tetapi sudah terdapat vegetasi ataupun tanaman yang tumbuh di daerah tepian sungai. Ini merupakan di titik tengah, yaitu di Parit Jawi dan Parit Deraman. Tampak di sebelah kanan memang untuk vegetasi sudah nampak, dan sedimennya juga kelihatan. Ini masih di tengah di Parit Jawi dan Parit Deraman. Malah tidak nampak salurannya karena memang tertutup sekali oleh vegetasi-vegetasi yang tumbuh di sekitar sungai. Ini berada di titik hulu
hulu tampak sungainya ataupun paritnya semakin mengecil dan dipenuhi oleh vegetasi di sisi kanan dan kiri daripada tersebut. Nah, jadi untuk langkah-langkah penelitian yang saya laksanakan nanti yaitu yang pertama untuk mencari data atau informasi, yang kedua mengolah data, dan yang ketiga yaitu penyusunan laporan. Data atau informasi yang didapat yang akan dicari, yang pertama kita melakukan tahap persiapan, melakukan mencari data dan informasi, dan juga melakukan observasi di lapangan yang sudah dilakukan tadi. Yang kedua pengumpulan data yang dikumpulkan, yang pertama data primer yaitu penampang melintang dan juga penampang memanjang dari saluran. Yang ketiga data vegetasi, yang keempat sedimentasi yang terjadi di sepanjang aliran drainasenya. Terus data yang kedua itu adalah sekunder, gambar daerah tangkapan air saluran drainase Bumi Raya. Yang kedua data perencanaan awal dimensi saluran drainase terbuka di sepanjang parit berkat. Yang ketiga data spesifikasi perencanaan saluran drainase. Untuk melakukan pengolahan data, dilakukan evaluasi pada kinerja drainase parit berkat Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Akap. Penulis menganalisa dengan pedoman penilaian kinerja jalan reklamasi rawa, itu yang tertuang dalam SE Menteri PU nomor 2 SE M tahun 2011 dengan ruang lingkup. Yang pertama kriteria dan indikator kondisi saluran, yang kedua kriteria dan indikator penilaian kondisi bangunan, yang ketiga kriteria dan indikator penilaian kondisi tanggul pelindung, dan yang keempat penilaian kondisi saluran dan bangunan, yang kelima penilaian kinerja saluran. Ya, ini penampang melintang dari sungai. Ini merupakan alat penelitian yang mulai pendahuluan, pengumpulan data primer dan sekunder, olahan data, hasil pembahasan, dan selesai. Ini merupakan alur dari penelitian saya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan penyampaian. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.